Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi buku besar pembantu. Nah, jadi dalam perusahaan dagang, buku besar ini ada dua jenis. Yang pertama, buku besar umum, dan yang kedua, buku besar pembantu. Ada sedikit perbedaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Jika pada perusahaan jasa, siklus akuntansi, buku besar itu hanya ada buku besar umum. Nah, untuk perusahaan dagang ini ada yang namanya buku besar pembantu. Buku besar pembantu atau subsidiary ledger merupakan buku yang juga disebut buku tambahan. Buku pembantu ini disediakan untuk rekening-rekening buku besar yang membutuhkan perincian. Misalnya, piutang dagang, utang dagang, dan persediaan barang dagang. Jadi buku besar pembantu ini dapat disusun daftar mengenai rekening yang bersangkutan pada setiap tanggal yang dikehendaki, biasanya akhir bulan atau akhir tahun. Nah, jadi pada buku besar pembantu ini ada tiga. Yang pertama, buku besar pembantu piutang, utang, dan persediaan. Tapi dalam video ini kita hanya membahas tentang dua ini ya, piutang dan utang. Selanjutnya, dari mana data tersebut kita ambil? Nah, untuk buku besar pembantu piutang, datanya yang pertama kita lihat dari daftar saldo piutang awal. Jadi biasanya di soal itu ada daftar saldonya, daftar saldo piutang, daftar saldo piutang, begitu ya. Yang kedua, dari jurnal khusus penjualan. Yang ketiga, jurnal khusus penerimaan kas. Yang keempat, jurnal umum. Nah, jadi 4 data ini yang kita pakai untuk posting ke dalam buku besar pembantu piutang. Selanjutnya, data buku besar pembantu utang. Masih sama, yang pertama yaitu daftar saldo awalnya. Yang kedua, dari jurnal khusus pembelian. Yang ketiga, jurnal khusus pengeluaran kas. Yang terakhir, dari jurnal umum. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita posting ke buku besar pembantu. Oke teman-teman, langsung aja kita praktekkan bagaimana cara posting ke dalam buku besar pembantu piutang nih. Yang pertama, udah pasti kalian tulis judulnya dulu. Baris pertama yaitu nama PT-nya. Ini kita masih pakai data dari jurnal khusus pertemuan yang lalu. Namanya PT UD Galunggung. Judulnya kita mau buat apa? Buku besar pembantu piutang yang pertama. Baris ketiga itu periode Januari 2008, periodenya ya. Nah, di sini kita tulis nama tokonya yang akan kita posting ke dalam buku besar pembantu piutang. Untuk yang pertama nih, buku besar pembantu piutang. Tadi kan yang pertama datanya kita ambil dari daftar saldo awal. Jika ada, karena di contoh ini nggak ada daftar saldo awalnya, jadi kita langsung masuk ke yang selanjutnya yaitu jurnal penjualan. Kita lihat data jurnal penjualan. Di jurnal penjualan ini, nih kan ada piutang dagang nih di kolom debit ya. Itu ada UD Joy Joy, UD Sun, UD Lili, dan UD Dianita. Jadi keempat toko ini kita posting satu persatu ke dalam buku besar pembantu piutang. Langsung aja, nggak usah lama-lama, kita masukin yang pertama. Ini ada UD Joy Joy senilai 800.000. Namanya UD Joy Joy. Untuk nama toko ini jangan sampai kelewat ya, harus ditulis. Dan di sini kita tulis nomor akunnya. Untuk piutang nomor akunnya 103. Karena ini toko yang pertama, kita tulis aja 103.1. Untuk tanggalnya, karena ini akhir periode, akhir bulan, berarti tanggal 31 kita tulis. Keterangannya dari mana kita ambil? Jurnal penjualan. Referensinya JPJ, jurnal penjualan. Ada di mana tadi? Di debit ya. Nih, kita lihat. Senilai 800.000 di debit. Kita masukin 800.000. Kebanyakan nolnya. Saldonya di debit, karena saldo normal piutang ini ada di debit, maka di saldo ini juga kita masukin di debit ya. Selanjutnya ada lagi nggak nih jurnal penjualan? Kita lihat
UD Joy Joy. Nah, ada nih di tanggal 11 UD Joy Joy senilai 800.000. Kita masukin lagi. Tanggal 31 jurnal penjualan, referensinya masih sama JPJ, nilainya 800.000. Saldonya berapa nih? Karena ini debit ketemu debit, maka kita tambah ya. Jadi 800.000 ditambah 800.000 hasilnya 1.600.000. Selanjutnya setelah jurnal penjualan tadi ada apa lagi? Di jurnal penerimaan kas ya, data yang kita ambil untuk buku besar pembantu piutang ini. Nah, ini kan ada nih UD Joy Joy, ada di kolom mana? Kredit. Lihat, nah ini kan debit dan ini kredit. Piutang ini ada di kolom kredit, maka akan kita posting ke buku besar pembantu piutang di kolom kredit, jangan sampai salah. UD Joy Joy senilai 800.000, kita masukin. Tanggal 31, keterangannya dari mana kita ambil? Jurnal penerimaan kas, referensinya JKM, jurnal kas masuk, senilai 800.000. Di kredit ya, tadi kan di kredit. Nah, karena ini debit dan ini kredit, maka saldonya kita kurang. 1.600.000 dikurang 800.000, hasilnya 800.000. Dah selesai nih. Kan tadi setelah jurnal penerimaan kas, data mana lagi yang kita ambil? Dari jurnal umum. Karena di contoh ini nggak ada data dari jurnal umumnya, maka yang kita ambil hanya dua, jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Dan datanya udah kita posting semua. Untuk UD Joy Joy selesai, dan kita di sini saldonya kita masih punya piutang senilai 800.000 dari UD Joy Joy. Selanjutnya ada UD Sun senilai 200.000. Kita masukin atas nama UD Sun. Untuk nomor akunnya gimana? Ya 103.2 karena ini toko yang kedua. Ini kan yang pertama tadi 103.1 dan yang kedua kita tulis titik 2 untuk membedakan aja ya. Tanggalnya sama 31, yang pertama udah pasti jurnal penjualan karena datanya ada jurnal penjualan. Referensinya JPJ. Di debit senilai berapa tadi? 200.000. Kita masukin 200. Saldonya sama, kita copy aja. Dari jurnal penjualan selanjutnya ada di jurnal penerimaan ya. Ini ada UD Sun di debit senilai 200.000. Salah, di kredit senilai 200.000. Kita masukin. Tanggal 31 jurnal penerimaan kas JKM, jurnal kas masuk senilai 200.000 di kredit tadi ya. Nah, ini debit ketemu kredit, berarti kita kurangin saldonya. 200.000 dikurang 200.000, hasilnya 0, habis. Jadi piutang kita kepada UD Sun habis. Nah, ketahuan kan nih setelah kita posting ke buku besar pembantu piutang, ternyata piutang kita ke UD Sun itu ternyata habis. Sedangkan di UD Joy Joy kita masih punya piutang senilai 800.000. Selanjutnya ada UD apa lagi di sini? Di jurnal penjualan selanjutnya ada UD Lili senilai 45.000 di debit. Kita masukin UD Lili. Nomor akunnya 103.3 karena ini toko yang ketiga ya. Tanggal masih sama 31. Keterangannya jurnal penjualan, referensinya JPJ. Senilai di debit berapa tadi? 45.000 nih ya. Kita masukin 45.000. Saldonya sama 45.000 di debit ya. Setelah jurnal penjualan kita lihat ke jurnal penerimaan kas. UD Lili ada nih ya di kredit senilai 45.000 nih. Kolom piutang ada di kredit senilai 45.000.
Kita masukin tanggal 31, jurnal penerimaan kas JKM 45.000 di kredit. Saldonya kita kurangin karena ini debit ketemu kredit. 45 dikurang 45 hasilnya habis 0. Jadi piutang udah lili ke kita habis ya. Ketahuan nih setelah kita posting, ternyata piutang udah lili ke piutang ke kita tuh habis. Selanjutnya setelah UD Lili, kita lihat di sini ada UD Deanita senilai 82.000 di debit. Kita masukin UD Deanita. Nomor akunnya 103.4 karena ini yang keempat ya tokonya. Tanggal 31, jurnal penjualan yang pertama. Selanjutnya referensinya JPJ 82.000. Saldonya sama, kita copy aja 82.000. Selanjutnya kita lihat di jurnal penerimaan kas ada nggak nih UD Deanita? Nggak ada, berarti selesai nih untuk si UD Deanita. Dan ternyata setelah kita posting, UD Deanita masih punya piutang ke kita senilai 82.000. Dah, jadi untuk buku besar pembantu piutang ini selesai ya. Jadi yang kita perhatikan hanya dua, dari jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Untuk jurnal lain jangan kita hiraukan, kita diemin aja. Untuk buku besar pembantu piutang ini yang kita butuhkan dari dua jurnal aja, penjualan dan penerimaan kas. Harusnya ada 4 kan tadi. Yang pertama dari saldo awal, karena di contoh ini nggak ada saldo awalnya. Yang kedua dari jurnal penjualan ada, jadi kita cari di jurnal penjualan. Yang ketiga dari jurnal penerimaan kas, kita cari juga. Dan yang keempat dari jurnal umum. Nah, untuk di contoh ini nggak ada dari jurnal umum, maka 2 data aja yang kita perlukan, jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Dan setelah kita posting, jadi kita tahu berapa saldo piutang UD tersebut ke toko kita gitu ya. Ini masih ada saldonya, ada yang habis ya. Oke, kita lanjut ke buku besar pembantu utang. Masih sama seperti yang tadi ya caranya. Yang pertama kita tulis dulu judulnya apa yang mau kita tulis, dari nama tokonya dulu, terus kita mau buat apa, yang kedua, dan periode akuntansinya. Nah, untuk kolom, saya lupa tadi bilang dari awal. Untuk kolom ini, kolom buku besar pembantu sama seperti kolom buku besar utama ya, atau buku besar umum, sama aja. Yang membedakan dia hanya buku besar pembantu utang dan piutang, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke buku besar pembantu utang. Tadi dari mana aja datanya? Yang pertama kan dari saldo awal, karena ini di contoh ini nggak ada saldo awal, jadi kita masuk ke selanjutnya, yaitu jurnal ya pembelian. Jadi untuk buku besar pembantu utang ini yang kita perlukan hanya 2. Di contoh ini hanya ada 2, yaitu jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Sedangkan di jurnal umum nggak ada, karena contoh ini kita nggak ada jurnal umum. Jadi kita perhatikan 2 jurnal ini aja, jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Kita lihat di jurnal pembelian kan ini ada nih utang dagang di kolom kredit ya. Ingat, ini debit, ini kredit, jangan sampai salah. Utang dagang ini ada di kolom kredit ya. Terus kita lihat lagi di jurnal pengeluaran kas ada nih utang dagang di kolom mana? Debit, jangan sampai salah. Ini debit, ini kredit. Dan utang dagang ini ada di kolom debit ya, jangan sampai salah. Oke, kita lihat ada UD apa aja di sini ya. Di sini ada 5 UD. Ternyata ada UD Rona, UD Surla, UD Gardam, UD Yon dan UD Dairi. Jadi dari 5 UD ini kita akan posting satu persatu ke dalam buku besar pembantu ya. Namanya juga pembantu ya, jadi kita bantuin untuk posting saldo-saldonya ya. Dan yang langsung aja yang pertama UD Rona kita masukin senilai 700.000 di kredit ya, ingat tuh. Kita masuk ke yang pertama UD Rona. Nomor akunnya berapa? Karena utang itu nomor akun 201 dan ini yang toko yang pertama kita masukin 201.1. Tanggalnya akhir bulan sama
Yang pertama jurnal pembelian, referensinya JPB ya, kemarin kita udah bahas referensi ini, singkatan ya. Ada di kredit tadi, berapa nilainya? 700.000, kita masukin 700.000. Saldonya di mana? Saldo normal hutang ada di mana? Kredit ya. Jangan sampai salah saldo normal nih. Jangan sampai lupa, harus dihafalin saldo normal ya. Ada lagi nggak nih UD Rona? Nah, cuma ada satu ya. Jadi langsung aja kita masuk ke jurnal pengeluaran kas. Ini ada UD Rona di debit senilai 700.000 tanggal 31. Jurnal kita tulis pengeluaran kas, referensinya JKK, jurnal kas keluar singkatannya tadi, senilai 700.000. Saldonya kita apain? Kita kurang, karena ini kredit ketemu dengan debit, maka kita kurangi. 700.000 kurang 700 hasilnya 0. Dah. Setelah kita posting kita tahu nih, ternyata utang kita kepada UD Rona itu habis 0 ya. Kita udah nggak punya utang ke UD Rona. Selanjutnya ada UD apa lagi di sini? Oke, kita lihat ke jurnal pembelian, ada UD Surla senilai 400.000 di kredit. Kita masukin UD Surla. Nomor akunnya 201.2 karena ini toko yang kedua ya. Tanggal 31. Jurnal pembelian, referensinya JPB, di kredit berapa tadi nilainya? 400.000. Kita masukin 400.000 di kredit. Saldonya kita copy aja 400.000 ya. Udah, UD Surla. Dari jurnal pembelian selanjutnya kita lihat ke jurnal pengeluaran kas. Ada nggak nih UD Surla? Ada ya, satu di kolom debit 400.000. Kita masukin tanggal 31. Jurnal pengeluaran kas JKK 400.000 tadi ya. Ini kredit ketemu dengan debit, kita kurangi 400.000 dikurang 400, hasilnya habis. Jadi utang kita kepada UD Surla habis ya. Selanjutnya toko apa lagi? Setelah UD Surla ada UD Gardam senilai 500.000. Kita langsung masukin aja UD Gardam, nomor akun 201.3, tanggal 31. Jurnal pembelian JPB, di kredit senilai berapa tadi? Kita lihat 500.000 nih ya. Kita masukin 500.000. Saldonya kita copy aja. Udah. Setelah jurnal pembelian kita lihat kemana lagi? Jurnal pengeluaran kas. Ada nggak UD Gardam? Nggak ada ya, kosong nih ya. Jadi UD Gardam selesai, dan ternyata kita masih punya utang kepada UD Gardam senilai 500.000 tuh ya. Tahuan nih, setelah kita posting ternyata kita punya utang ke UD Gardam senilai 500.000. Selanjutnya setelah UD Gardam ada UD apalagi nih? UD Yon. Kita masukin UD Yon senilai 300.000. Namanya UD Yon. Nomor akun 201.4, tanggal 31 di jurnal pembelian JPB senilai berapa tadi? 300.000. Kita masukin 300.000. Saldonya kita copy aja 300.000. Jurnal pembelian tuh ya, selesai. Kita lihat jurnal pengeluaran kas nggak ada. Nah, jadi kita masih punya utang kepada UD Yon senilai 300.000. Setelah UD Yon kita lihat ada UD apa lagi di sini? UD Diary. Kita masukin senilai 900.000. UD Diary. Nomor akunnya 201.5. Tanggal 31. Jurnal
pembelian referensinya JPB, di kredit berapa tadi nilainya? 900.000 nih ya, kita masukin 900, saldonya kita copy aja 900.000. Dah, di jurnal pengeluaran kas nggak ada, jadi kita lewatin. Dan ternyata kita masih punya utang senilai 900.000 kepada UD Dairi. Nah, untuk buku besar pembantu utang selesai nih ya. Jadi cuma seperti itu ya, kita pindahkan dari jurnal yang kita perlukan ke dalam buku besar pembantu ini. Nah, untuk buku besar pembantu utang ini yang kita perlukan itu ada dua, jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Jadi dua jurnal ini aja yang kita lihat, jangan lihat jurnal-jurnal lain ya. Seperti itu. Jika ada yang kurang jelas silahkan bertanya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.